Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini gue gak bakal bahas yang panjang-panjang, cukup pendek aja. Gue pengen kalian belajar gimana cara baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ta'awuz yang bener. Ada beberapa kesalahan yang kita kira itu bukan kesalahan, saking gak ada yang tahu kalau ini kesalahan. Jadi kan banyak orang yang udah tahu kesalahannya, misalnya orang ngebacain a'u tuh bacanya nggak jelas. A'u bukan a'u. Nggak kelihatan bedanya antara hamzah a sama setelahnya huruf ain yang dhammah a'u. A'u. Jadi bacanya kalau nggak a'u atau nggak a'u, jadinya nggak kebaca jelas. Itu yang biasa orang denger. Apa namanya? Kalau misalnya ustadz ngebahas kesalahan di a'udzubillahi minasyaitonirrajim, paling sering dibahas tuh ini. Hari ini gue bakal ngebahas 3 kesalahan yang banyak dari kita itu nggak sadar kalau ini tuh kesalahan pada saat ngebaca ta'awuz di setiap awal ngebaca Al-Quran. Perintah dari Nabi SAW dan dari Allah juga kalau misalnya kita mau baca Al-Quran, falyasta'iz billahi minasyaitonirrajim, maka berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari syaitonir rajim. Jadi, ayo kita bahas 3 poin-poin penting ini yang menurut kita mungkin belum penting-penting banget karena kita belum tahu kalau ini kesalahan. Yang pertama, yaitu dia. Pada saat baca a'udzu, kita jelasin banget perbedaan antara a sama u. Jadi baca a'u, 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 a'u. Bukan a'u, bukan juga a'u, bukan juga au atau enggak au. Tapi ada power tersendiri di huruf ain. A'u, dan huruf ain yang benar di sini itu terbukti kalau misalnya kita baca huruf ainnya nggak sampai suaranya itu pakai suara hidung. Coba tes baca a'u, tahan hidungnya. A'u, a'udzu, a'u. Kalau misalnya masih bunyinya kayak gitu, a'udzu billahi, a'u. Nah, itu berarti kurang maju di mulutnya, kurang dhammah, kurang u. Habis itu suaranya masih samar-samar, masih ragu-ragu kayak orang lemes gitu lah. A'udzu, a'udzu. Biasanya kalau misalnya kita ta'awuz kurang power, jadinya efeknya apa? Masuk ke sini anginnya, keluar dari sini. Padahal a'udzu itu nggak ada sama sekali huruf yang keluarnya dari rongga hidung, semuanya dari rongga mulut, jelas semuanya, gitu kan? Ain itu gak termasuk huruf-huruf yang pakai hidung pas kita baca. Yang pakai hidung itu cuman baca huruf nun sama mim. Coba aja baca nun sama mim. Apapun, bismi, pas bismi, bismi. Nah, itu kan pas mi-nya itu masuk hidung karena cuma 2 huruf doang yang boleh pakai suara hidung, yaitu nun sama mim. Selain itu nggak ada, ain pun enggak. Dan banyak orang salahnya itu pas ainnya dhammah, itu dia masuk ke hidung. Makanya perjelas lagi ainnya usahain semuanya keluar dari mulut suaranya. Bukan Kalau misalnya baca jadi keluarnya dari sini loh anginnya. Jadinya gitu pas kita pencet aja bindeng langsung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang pertama. Yang kedua. Nah, nomor 2 ini itu banyak banget yang sampai sekarang apa sih namanya? Dia tuh nggak tahu kalau ini tuh kesalahan, yaitu pada saat baca a'udzu, perpindahan setelah a'u ke zu. Perhatiin bibir gue ya. Kita harus ada istilahnya apa ya? Kan kalau pas a'u itu bibir kita pakai otot ya, maju semua. Ada sedetik itu kita pakai untuk ngelepas semua otot kita yang kita pakai buat monyongin bibir kita. Jadi kalau kita lambat ini a'u zu. Jadi bibir kita tuh kembali dulu ke posisi awalnya bibir kita pas nggak diapa-apain. Misalnya posisi bibir gue nih pas belum diapa-apain gini. Ya udah, setelah kembaliin ke bibir yang awal tadi yang itu. Jadi bacanya gini. A'udzu. Kalau kita percepat a'udzu billah. Kalau misalnya bibirnya mundur bukan berarti kita mundurin ya. A'udzu. Jadi a'udzu. Apa a'u? Tapi kita lepas aja ototnya, cukup dilepas sedikit aja. Kenapa kayak gini? Jadi setiap huruf itu kita wajib memberikan hak-haknya masing-masing. Cara ngebaca huruf za pas dia dhammah, zu. Coba kalian nggak baca apa-apa. Oke, misalnya kalian disuruh Ustadz, baca huruf za pas dia dhammah, baca zu. Oke, zu. Nah, awal kita baca gimana? Zu, gitu kan? Kalau misalnya kita baca a'udzu, dari u ke zu tuh mulutnya monyong terus, nggak ada mundurnya. A'udzu. Itu seolah-olah apa ya? Seolah-olah huruf zu awal yang harus kita lakuin sebelum kita baca zu itu kita harus monyong dulu. Nggak ada kan orang yang nyuruh cara baca huruf zu sebelum hurufnya dimulai, bibir kalian monyong dulu misalnya. Oke, gimana cara baca huruf zu, Ustadz? Caranya gini, monyong dulu, zu.
monyong dulu ya, baru zu. Kan nggak gitu. Semuanya mulai dari posisi awal bibir normal. Begitu pula a'udzu. Habis a'u, udah sempurna maju tuh. A'udzu. Jadi percepat. A'udzu billahi minasy. Jadi a'udzu. Jadi bunyinya tuh nggak terlalu a'udzu. Soalnya bukan dimundurin ya, tapi cuma dilepas otot yang digunain untuk monyongin bibir tadi. Ini juga berlaku bukan cuma di a'udzu doang. Setiap di Al-Quran ada huruf ya, harokatnya domah. Setelahnya domah lagi. Kita itu harus bacanya itu, bibirnya itu maju, mundur lagi. Maju, istilahnya kalau senjata, tembak, duar, reload. Duar, reload. Kita kalau nggak reload kan, dia nggak bakal nembak lagi. Pistol-pistol yang manual banget gitu loh. Gitu pula pas baca Al-Quran. Misalnya, Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah. Bukan tubu. Itu kan monyong semua tuh. Nggak kayak gitu. Tapi bacanya tuh tubu. Ada, walaupun bukan mundur. Kalau mundur bibirnya kan bunyinya aneh ya. Tubu. Kan gitu jadinya kan. Ini nggak, bacanya tubu. Gitu loh. Agak sedikit aja dilepas. Sedikit aja, nggak perlu lebay-lebay. Gitu pula di baca al-falaq misalnya qul a'udzu, bukan qul a'udzu birabb, bukan kayak gitu ya. Nah, habis itu misalnya di akhir surat As-Saff, ya ayyuhallazina amanu kunu ansarallah. Nah, kunu di sini itu bukan kunu, jadi bundar terus, nggak kayak gitu, tapi kita habis relaksasi sedikit ototnya, kunu. Kelihatan? Kunu, ada gitu lah, ada bibirnya tuh mundur dulu, moyong lagi, kayak gitu. Tapi jangan lebay-lebay ya, jangan sampai kunu, itu jadi ngubah harokatnya, ada harokat uwe lagi namanya istilahnya kan. Yang terakhir yaitu posisi bibir. Kesalahan nomor 3 ya. Tadi kan nomor 2 kesalahan di a'udzu itu yaitu kita belum tahu kalau misalnya ada ayat yang di situ ada 2 kali domah, ada lagi, kita harus reload dulu bibir kita kembaliin lagi di posisi awalnya, baru kasih otot lagi untuk monyong kedua kalinya. Walaupun domah tengah-tengahnya sukun kan a'udzu, yang bikin u-nya panjang tuh ada waw, yang dia itu waw-nya mati, sukun. Itu yang ngebikin u-nya panjang. Semua huruf itu dimulainya dari posisi bibir kita normal. Nggak ada huruf-huruf di bahasa Arab yang kita kalau misalnya mau mulai baca syaratnya, kalau mau baca huruf ini, monyong dulu, baru baca hurufnya. Nggak ada kan? Makanya setiap kali kalian nemuin huruf-huruf yang ada 2 kali domah, misalnya sukun, domah lagi. Nah, reload dulu bibirnya. Kembaliin bibirnya ke posisi semula dia dulu, sebelum lanjut ke domah selanjutnya. Nah, kesalahan nomor 3 yang terakhir di pembacaan a'udzubillah, yaitu posisi bibir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang pertama yaitu kasroh. Pada saat kasroh, bibir kita jangan senyum ya. Karena nggak ada namanya kasroh, itu artinya itu menjatuhkan, menurunkan. Rahang bawah itu turun. A'udzubillahi minasyaitonir. Lihat ya, rahangnya turun. Nirrojim. Kalau kita deketin kelihatan. Kalau kalian lihat masyayikh Imam Masjidil Haram, nggak ada tuh bang, nggak ada tuh imamnya yang turun. Karena dia udah saking pro-nya, saking udah masyaykhnya, bibirnya tuh nggak perlu lebay, ngegerakin dagunya, sampai nggak kelihatan. Karena udah pro banget gitu loh. Kita kan masih pemula, masih biasa kalau misalnya baca harus senyum. Nirrojim. Kalau kalian masih gerakin pojok bibir ini, lihat di kaca, baca ta'awuz, masih gerak gak sininya? Tahan. A'udzubillahi kalau masih berarti kan masih salah. Terbentuknya huruf kasroh itu karena rahang kita yang jatuh. Nirrojim. Begitu ya. Lalu yang kesalahan kedua, dia nomor 3 nih, kesalahan bentuk-bentuk bibir. Nah, bentuknya bibir yang terakhir yang salah itu kalau misalnya kita baca syaitonir ro. To sama ro itu huruf-huruf kayak gitu nggak ada sama sekali yang ngebulatin bibir. Tadi kan kesalahannya senyumin bibir, kalau sekarang kesalahannya ngebulatin bibir. Huruf-huruf isti'la yaitu khusso, do, tin, qil. Nah, sekaligus ro juga itu terbentuk di kuping kita kedengarannya kayak o, itu bukan karena dia itu dibulatin bibirnya, tapi karena lidah belakang kita angkat. To. Jadi amandelnya itu agak nutup, epiglottis itu lebih nutup, bibir lidahnya itu lebih kedorong ke belakang, jadinya kelihatan nggak kok pakai lampu ya? Kalau lidahnya lebih ke belakang, efeknya itu jadinya katup epiglottisnya lebih menyempit. Itu yang bikin suara jadi tebal, huruf isti'la. Nggak ada ya namanya di bahasa Arab itu huruf
O, apa harokat O, semuanya itu karena huruf isti'alah itu, karena diangkatnya lidah belakang, alias yaitu lidahnya lebih mundur, yang ngebuat lebih nutup epiglottisnya. Jadi O. Coba kalian baca A terus O. Nah, gitulah huruf to, syaitonirrojim, ro, bukan rojim, bukan syaitoni. Itu aja yang harus kita perhatiin dibaca ta'awuz, karena ta'awuz kita baca setiap hari. Di setiap ayat di Al-Quran kita mulai dari ta'awuz, mau surat Al-Kahfi, mau baca Al-Ikhlas, mau baca ayat kursi, ta'awuz. Tengah-tengah surat walaupun gak pakai bismillah, ta'awuz tetap harus kita baca. Itu aja. Semoga bisa dibenerin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.